Wacana Jokowi sebagai cawapres Prabowo itu merendahkan Jokowi. Narasi semacam ini memang sengaja dimunculkan dengan kepentingan politik. Reaksi publik pun beragam. Ada yang menyambut itu tidak menyalahi konstitusi. Ada juga yang sangat keberatan dan menolak wacana tersebut. Orang-orang itu lupa bahwa Jokowi sendiri sudah menyatakan menolak wacana itu. Sama seperti wacana presiden 3 periode yang heboh dulu. Jokowi dengan tegas menyebutkan usulan itu sengaja dan ingin menjerumuskan dirinya. Tapi tetap saja, meski tak masuk akal, wacana itu membuat publik heboh. Partai yang dulu mengusung Jokowi, PDIP, juga menyatakan hal yang sama. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah misalnya, mengatakan martabat Jokowi tak rendah itu dan bukan tipe orang yang gila kekuasaan. Itu artinya, wacana tersebut sebenarnya sudah tidak sesuai dengan sifat Jokowi yang merupakan orang yang sederhana. Jokowi bukanlah orang yang gila kekuasaan dan bukan orang yang memiliki ambisi yang tak masuk akal. Sejak menjadi wali kota Solo, sebenarnya Jokowi hanya menjalankan takdirnya untuk memenuhi amanat rakyat. Saat itu ia telah menjadi pengusaha sukses, tapi ia ingin membangun tempat kelahirannya. Ia tak ingin sukses sendirian. Begitu juga ketika Jokowi maju jadi DKI Jakarta 1, itu karena dia menentukan tugas dari partainya. Langkah selanjutnya, Jokowi diminta oleh rakyat untuk membendung Prabowo yang hampir pasti menjadi presiden. Wacana ingin menjadikan Jokowi sebagai cawapres Prabowo memang tidak masuk akal. Selama 2 periode, Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang sukses dan disegani di seluruh dunia. Untuk apa Jokowi merendahkan dirinya jadi wakil Prabowo? Tapi kabar seperti itu sengaja dihembuskan demi mendapatkan suara pendukung Jokowi. Dalam hal ini yang paling diuntungkan adalah Prabowo. Narasi semacam ini telah menjadi kampanye gratis kubu Prabowo di kalangan pendukung Jokowi. Apalagi saat ini kondisi elektabilitas Prabowo sedang mengalami tekanan. Dengan adanya narasi Jokowi cawapres itu otomatis akan berdampak pada elektabilitas Prabowo. Jika memang tidak mampu mengontrol satu suara secara signifikan, minimal akan menahan kecenderungan untuk terus turun. Perebutan suara pendukung Jokowi memang sedang sengit dilakukan. Selama ini ada anggapan bahwa suara pendukung Jokowi otomatis akan turun ke Ganjar. Karena dilihat dari jejak ideologi dan karakter kepemimpinannya, keduanya mirip. Tapi faktanya tidak demikian. Suara pendukung Jokowi terbelah ke banyak kandidat. Salah satunya Prabowo. Merapatnya Prabowo ke kabinet Jokowi dianggap sebagai sinyal bahwa Prabowo adalah bagian dari Jokowi. Oleh sebab itu, banyak orang yang sebelumnya anti Prabowo menjadi berubah lunak kepadanya. Namun selain Prabowo, Anies juga mendapatkan limpahan suara yang lumayan. Padahal selama ini Anies dianggap sebagai orang yang berseberangan dengan Jokowi. Hal itu terjadi karena Anies ini populer. Banyak orang yang tidak memahami keributan yang terjadi antara pendukung Jokowi dengan pendukung Anies. Orang-orang yang berasal dari luar dua kelompok itu memiliki cara penilaian tersendiri. Isu mencawapreskan Jokowi itu berbahaya, terutama bagi Jokowi. Karena wacana tersebut bukan berasal dari Jokowi. Isu tersebut sengaja dibangun untuk membingungkan para pendukung Jokowi. Dengan cara itulah, orang yang semestinya paling layak mendapatkan limpahan suara Jokowi seperti Ganjar malah tidak mendapatkan dalam jumlah maksimal. Suara pendukung Jokowi tercecer kemana-mana. Itu terjadi karena sampai sekarang Jokowi belum menunjukkan secara terang-terangan siapa yang bakal didukungnya. Sebelumnya Jokowi memang menyatakan dukungan itu secara tersirat pada Ganjar. Namun sebelum ada pernyataan gamblang, hal itu tidak bisa ditafsirkan demikian. Oleh sebab itu, narasi jahat seperti ini harus dilawan. Jangan biarkan orang-orang oportunis itu mendapatkan limpahan suara pendukung Jokowi.